Ini profil singkat saya. Jadi saya kebetulan juga PNS, guru di SMPN 13 Pontianak. Saya juga dosen NIDK di salah satu kampus UPB di Kalimantan Barat. Saat ini saya juga sebagai ketua Mata Garuda Kalbar yang memang punya tanggung jawab untuk menyampaikan beasiswa ini kepada halayak masyarakat rame, masyarakat secara publik. Oke. Jadi ini profil singkat saja Bapak Ibu. Jadi kita langsung masuk ke materi. Oke. Jadi materi yang akan saya sampaikan lebih mengerucut yaitu tentang beasiswa guru dan tenaga pendidikan atau GTK khusus S2 dan S3. Jadi beasiswa GTK yang diberikan untuk LPDP di tahun 2021 itu ada beasiswa magang juga. Tapi kami concern dengan S2 dan S3 saja. Karena apa? Karena memang materinya banyak. Jadi materi untuk per skema-skema ini banyak. Jadi kita coba fokus ke beasiswa degree, yaitu S2 dan S3. Yang non-degree, Bapak Ibu juga nanti akan kita tetap berikan booklet atau semacam guideline atau buku panduan. Secara gratis bisa di-download, nanti kita akan berikan linknya. Jadi hari ini yang kita coba fokus yaitu tentang beasiswa degree S2 dan S3. Jadi beasiswa S2 dan S3 yang diberikan oleh LPDP yang tahun lalu guru hanya diberikan, kalau tidak salah saya hanya S2, sedangkan S3 itu hanya untuk dosen di tahun lalu. Di tahun ini untuk guru S2 dan S3 dibuka. Jadi peluang-peluang untuk para guru untuk mengambil gelar S3 itu dibuka juga di tahun ini. Untuk yang menjadi sasaran yaitu guru PAUD SD, SMP, SMA dan SMK masuk ke ini ya, masuk ke vokasi. Jadi dia hanya untuk guru PAUD, SD, SMP, SMA di lingkungan pendidikan kebudayaan. Itu artinya guru baik itu PNS maupun non PNS. Artinya guru yang terdaftar sebagai guru di Dapodik atau sudah ber-NUPTK. Lalu skema program S2-nya yaitu kalau S2 untuk guru ini punya kesempatan untuk studi di luar negeri maupun di dalam negeri. Sedangkan yang khusus S3 itu hanya di dalam negeri saja tawarannya. Dan itu based on booklet, berdasarkan booklet. Oke, ini komponen pendanaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga bisa dapat informasi ini di booklet. Nah, jadi ini saya akan skip a little bit, saya akan coba lewati sedikit, loncat-loncat lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tinggal nanti kita gali, kita explore lewat pertanyaan. Jadi di Magister dalam negeri yang ditanggung, seandainya ini dalam negeri, ini poin-poinnya, ada dipisah menjadi dua, ada dana pendidikan, ada dana pendukung. Dan dana pendukung ini memang melekat ya, dana pendukung walaupun namanya pendukung tapi dia melekat pada Bapak Ibu jika Bapak Ibu mendapatkan beasiswa. Sedangkan dana pendidikan itu artinya dana yang memang disupport untuk membantu pendidikan dari SPP, uang pendaftaran, uang tesis sampai uang buku, tunjangan buku itu diberikan juga. Dan ini kurang lebih sama. Coba kita next. Kita next ke komponen biaya untuk luar negeri. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan. Kalau untuk di luar negeri ada pendanaan seperti pendanaan visa dan asuransi kesehatannya kelas 1. Jadi kalau tadi kelas 3 kalau di dalam negeri, kalau di luar negeri kelas 1. Bedanya apa? Sebenarnya tidak dibedakan. Ini hanya karena menyamaratakan asuransi kesehatan untuk pelajar di luar negeri. Karena asuransi pelajar di luar negeri itu kelasnya rata-rata kelas 1. Jadi BPJS pun harus menyetarakan itu. Jadi sebenarnya bukan LPDP membedakan antara karena di Indonesia dapat kelas 3, di luar negeri dapat kelas 1, tapi itu lebih kepada penyetaraan inilah ya, namanya kelas di luar negeri, menyamakan lah biar teman-teman mahasiswa baik itu mahasiswa asing di sana itu punya
apa namanya, benefit yang sama, tidak dibedakan. Oke. Lalu ini komponen pendanaan yang ketiga hanya membahas tentang komponen yang ada tambahannya atau ekstra tambahan jika dokter. Jadi di dokter ini punya ekstra tambahan, misalnya ada pendanaan-pendanaan seperti tunjangan keluarga. Ini tunjangan keluarga ini diberikan dimulai semester 3. Oke, dimulai semester ketiga baru dana tunjangan keluarga itu dapat diberikan. Jadi bukan di semester 1, semester 2. Jadi ada beberapa yang mungkin mengambil resiko dengan membawa keluarga langsung, tapi dia tidak ditanggung oleh LPDP, ditanggungnya di bulan ketiga. Di bulan ketiga, di semester ketiga. Oke, sedang ini kebijakan. Jadi ada beberapa kebijakan yang ini juga banyak yang japri saya terkait ini. Jadi di kebijakan beasiswa LPDP untuk guru ini ada kebijakan yang misalnya Bapak baca di sini sudah memiliki LOA unconditional dan bukan atau tapi dan sedang menempuh studi pada semester 1 tahun akademik 2021-2022 dan tidak berstatus tugas belajar. Jadi ini bisa kita diskusi lebih lanjut soal ini. Yang jelas Bapak Ibu selain memiliki LOA unconditional yang artinya surat penerimaan tanpa syarat, artinya sudah diterima penuh. Jadi surat bahwa Bapak Ibu sudah diterima sebagai mahasiswa penuh di kampus tersebut dan sedang menempuh studi pada semester 1. Artinya ini ongoing jatuhnya. Kalau kita baca konteksnya menjadi ongoing walaupun baru masuk di semester 1. Dan pertanyaannya menjadi rancu nanti dan tidak sedang berstatus tugas belajar. Jadi mungkin ada beberapa yang bingung kenapa mendapatkan studi lanjut di semester 1 bahkan, tapi tidak berstatus tugas belajar. Tapi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang ini. Lalu penyaluran beasiswa, komponen beasiswa disalurkan secara langsung. Jadi untuk komponen-komponen biaya pendidikan yang saya sebutkan tadi, nah SPP dari biaya-biaya misalnya uang praktikum misalnya kalau ada tesis atau disertasi dan lain-lain itu dari pihak LPDP menyalurkan langsung biaya tersebut ke rekening perguruan tinggi. Jadi tidak lewat dari mahasiswa tersebut. Lalu komponen beasiswa lainnya disalurkan secara langsung ke penerima beasiswa. Ini masih sama. Ini sama juga, tapi ini disalurkan ke rekening Bapak Ibu, bukan ke rekeningnya pihak kampus. Jadi kalau zaman saya, karena saya PK 3, PK lama banget, pertama di awal-awal beasiswa LPDP berdiri, saya kebetulan dapat pada saat itu untuk biaya-biaya seperti ini semuanya disalurkan lewat kita. Dari biaya kampus dan lain-lain itu lewat kita. Karena pada saat itu memang LPDP-nya juga masih baru, belum terjalin kerjasama atau MOU antara LPDP dengan kampus, ya jadi itu memungkinkan. Jadi kalau saat ini pun misalnya Bapak Ibu kuliah di luar negeri seandainya dan kampusnya belum ber-MOU, kemungkinan Bapak Ibu menjadi salah satu orang yang akan memulai kerjasama itu. Jadi jika kampusnya belum, berarti Bapak Ibu menjadi pionir untuk MOU antara kampus dengan LPDP. Tapi jika sudah, artinya Bapak Ibu tinggal mengikuti prosedur yang sudah ada. Pastinya mereka sudah punya catatan-catatan apa yang harus dilakukan karena memang sudah kerjasama. Jika belum, berarti Bapak Ibu yang akan memulai itu. Oke, selanjutnya oke, ini sama. Angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh LPDP melalui penyalur yang ditetapkan. Jadi LPDP melalui juru bayar, ada namanya juru bayar yang akan menghandle pembayaran termasuk pembayaran allowance ya, living allowance atau apa bahasa Indonesianya, uang hidup bulanan Bapak Ibu. Itu disalurkan dengan mekanisme yang ada. Penyaluran ada tim penyalurnya lah, dan itu kalau Bapak Ibu laporannya jelas, insya Allah tidak akan pernah terlambat dalam pemberian beasiswa.
Karena itu menjadi isu juga jika kita studi di luar negeri, soal keterlambatan, soal biaya hidup yang mungkin menjadi isu pada saat studi di luar negeri. Oke, ini syarat, ada syarat umum, ada syarat khusus. Jadi warga negara pasti, oke. Nomor 2, terdaftar di data pokok pendidikan. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah terdaftar sebagai guru di data Dapodik. Kalau karena ini saya bahas di skopnya GTK guru. Jadi kalau untuk khusus guru wajib data Bapak Ibu itu terdaftar di Dapodik atau di SIM PKB. Jadi kalau mungkin guru yang masih diangkat oleh sekolah, atau mungkin datanya belum sinkron ke Dapodik, itu juga masih belum bisa diakomodir. Artinya harus data tersebut bisa diakses oleh pemerintah melalui Dapodik atau SIM PKB. Lalu diwajibkan juga sudah mengajar paling sedikit 2 tahun, dan itu harus berturut-turut. Oke, lalu telah menyelesaikan studi, oke, ini pasti. Jadi logisnya mau S2 harus S1, mau S3 harus S2. Lalu perguruan tinggi dalam negeri, ini perguruan tinggi yang Bapak pilih itu harus terakreditasi. Kalau perguruan tinggi luar negeri, oke, sama. Jadi ini untuk perguruan tinggi di poin 4 ini artinya kampus Bapak Ibu sebelumnya. Kampus Bapak Ibu sebelumnya sebagai kualifikasi Bapak Ibu untuk melanjutkan itu harus punya akreditasi. Oke, kalau Bapak Ibu lulus dari kampus luar negeri berarti harus juga diakui dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di negara asal tersebut. Jadi mungkin dari kampus-kampus yang belum akreditasi itu menjadi masalah. Jadi seandainya Bapak Ibu lulus S1 di kampus misalnya belum terakreditasi, lalu Bapak Ibu ingin melanjutkan ke S2, itu menjadi catatan di LPDP untuk menjadi batasan untuk kita meneruskan. Jadi perhatikan akreditasi kampus sebelum kita melamar beasiswa. Artinya kampus-kampus Bapak Ibu yang kampus yang Bapak Ibu akan tuju pun juga harus terakreditasi. Kalau di Indonesia itu tidak salah saya harus A. Kalau yang negeri pun juga dibolehkan B, tapi kalau ingin swasta itu wajib swastanya A. Kalau yang kampus yang ingin kita tuju. Oke, lalu melampirkan surat rekomendasi. Oke, ini kurang lebih sama dengan yang tahun lalu. Jadi rekomendasi dari atasan artinya atasan langsung, boleh kepala sekolah, boleh pengawas, boleh mungkin dinas. Lalu surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal. Perguruan tinggi sebelumnya yang Bapak Ibu kuliah pada saat itu perlu juga memberikan rekomendasi. Oh tidak nih, maksudnya adalah surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal ini maksudnya adalah rekomendasi tempat tujuan Bapak Ibu kuliah asal, ya. Oke, ini yang nomor 6, tidak untuk kelas non reguler. Jadi kelasnya hanya kelas reguler, jadi kelas eksekutif, kelas khusus, kelas lain-lain ini tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan atau tidak eligible untuk diambil. Lalu oke, ini masih sama. Oke, yang lain kurang lebih sama, surat bebas narkoba, mengisi profil. Oke, ini semuanya terlampir di buklet, nanti kita bagikan bukletnya. Oke, lalu syarat khusus menggugah, artinya Bapak Ibu harus mengupload. Kalau tadi di syarat umum Bapak Ibu hanya cukup memiliki dengan mungkin buktinya bisa screenshot, bisa apa, tapi kalau ini Bapak Ibu wajib menggugah, mengupload ya, saya agak kurang ini menggugah ya, mengupload surat penerimaan dari kampus ke portal yang disediakan oleh LPDP. Jadi LPDP nanti akan berikan portal, Bapak Ibu tinggal upload, ada ada slot lah ya, slot untuk Bapak Ibu mengupload berkas-berkas. Lalu juga Bapak Ibu wajib mengupload surat izin mendaftar beasiswa dari Diknas bagi yang guru.
Jadi kalau gurunya PNS wajib dari Dignas, kalau gurunya non PNS dari yayasan. Jadi wajib ada surat izin. Jadi kalau yang tadi sebelumnya itu kita baca adalah surat rekomendasi dari atasan, yang ini berbeda Bapak Ibu. Surat izin artinya rekomendasi beda tempat, beda slotnya, surat izin juga beda slotnya. Lalu bersedia mendatangi surat pernyataan. Jadi ada pernyataan yang mungkin juga terlampir, bisa Bapak Ibu tinggal isi, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu atau kondisi sekolah. Oke, memenuhi ketentuan batas usia. Jadi memang di beasiswa LPDP Kemendikbud ini ada batasan usia. Jika Bapak Ibu mengapply beasiswa S2, Bapak harus dalam kondisi maksimal berusia 35. Kalau S3 maksimal 40 tahun. Padahal sebelumnya 47 tahun. Ini juga jadi banyak pertanyaan, juga mengundang banyak pertanyaan. Jadi di tahun sebelum-sebelumnya itu 47 tahun, bahkan yang ada 50 tahun. Tapi sekarang LPDP makin membatasi umur tersebut menjadi 40 tahun. Oke, nomor 5, mengunggah dokumen IPK, artinya ini Bapak Ibu mengupload transkrip nilai ya, transkrip nilai. Lalu menggugah dokumen sertifikat kemampuan bahasa. Jadi kemampuan bahasa di sini ada berbagai macam tes. Ada ITP, ada TOEIC, ada IELTS, ada IBT, dan lain-lain. Normalnya kalau di dalam negeri itu ITP. Sedangkan di luar negeri normalnya IELTS. Karena kampus penyelenggara biasanya membutuhkan requirement itu IELTS kalau di luar negeri. Tapi tidak juga kalau seandainya di luar negeri tapi non bahasa Inggris, seperti Thailand, probably contohnya Thailand atau mungkin Malaysia, itu mereka juga mau menerima ITP. Jadi ITP itu TOEFL yang biasa kita temui lah, biasa kita lihat di sekitar kita. Tapi kalau IELTS itu lebih ke internasional. Oke, pendaftaran yang ditetapkan sebagai penerima tidak dapat mengajukan perpindahan. Oke, jadi Bapak Ibu di saat mendaftar pertama, Bapak Ibu harus benar-benar benar-benar sudah yakin paling tidak dengan pilihan tersebut, karena Bapak Ibu tidak ada pilihan untuk mengajukan perpindahan. Nyaris, walaupun sebenarnya dengan kondisi tertentu itu juga bisa terjadi, tapi nyaris tidak bisa. Saya bilang tidak bisa untuk melakukan perpindahan kampus, dari kampus ini ke kampus ini, itu nyaris tidak bisa. Waktu di zaman saya bisa. Lalu yang ke-8 terakhir, pendaftar dimaksud harus sudah menempuh. Nah, ini diulangi lagi, diperkuat bahwa pendaftar sudah harus menempuh studi pada semester 1 pada tahun akademik 2021-2022 sesuai perguruan tinggi dan program studi tujuan, dan tidak sedang berstatus tugas belajar. Artinya memang ini hanya diperuntukkan untuk ongoing atau yang sudah mulai kuliah. Oke, pendaftaran Bapak Ibu bisa cek di beasiswa.kemdikbud.go.id. Di situ semuanya ada, termasuk bukletnya, tinggal Bapak Ibu download di situ juga bisa. Dan Bapak Ibu tinggal menggugah atau mengupload semua dokumen yang memang disyaratkan. Oke, ini jadwal timeline yang dari LPDP berikan sebagai ancar-ancar ya, ancar-ancar atau bayangan programnya. Jadi sosialisasi itu April, pendaftaran pun ke April. Jadi ini juga meleset karena sampai hari ini pun kita buka di portal beasiswa kemdikbud.go.id belum dibuka, belum bisa daftar. Lalu verifikasi dibuat atau didesain di bulan Mei sampai Juni. Lalu penerbitan SK sebagai kandidat penerima itu bulan Juni. Lalu penyerahan validasi bulan Juli. Penyampaian surat perintah pembayaran Juli. Jadi ini sistemnya ada dua pihak yang terlibat. Jadi ada Kemdikbud, ada LPDP. Kalau pada umumnya biasanya hanya pihak LPDP langsung saja yang menghandle. Kalau saat ini ada istilahnya penyampaian surat perintah membayar ke LPDP. Artinya ini Kemdikbud memberikan perintah pembayaran ke LPDP, baru LPDP memberikan pembayaran. Artinya ada alur yang sedikit panjang berarti di sini. Lalu ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Ini sekitar bulan Oktober sampai Desember.